A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahman wa ya Rahim. Allahumma ya Rahman wa ya Rahim. Allahumma ya Rahman wa ya Rahim. Allahumma zidna ilman tazidna bihi minka qurban wa hubban ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Eh, Baiklah, ini saya libur 2 pekan ya. Sebenarnya mau mulai malam ini juga masih agak gimana-gimana ya. Suara bindeng tapi nggak ada waktu yang paling pas ya. Selalu ada apa jadi ya harus segera mulai lah. Gimana pun kondisinya, meskipun kayaknya malam ini kita akan apa baca filsafat aja sementara ya. eh Baiklah. Di pertemuan terakhir kita membahas mengenai ontologi Mahia. Sebenarnya itu pun juga belum selesai ya. Eh, Cuman kalau di flyer kalau judulnya itu aja kok kayaknya nggak asik gitu ya. Jadi saya bikin agak beda-beda, eh, tapi masih akan nyambung dengan dengan topik yang sebelumnya. Sekali lagi sebelumnya saya bahas tentang ontologi Mahia dalam filsafat Ibn Sina, dan pentingnya topik ini dalam Ibn Sina karena dia memahami apa memahami kenyataan. Ya tentu dia memahami kenyataan dari banyak perspektif ya. Tapi ini salah satu cara Ibn Sina memahami kenyataan dengan cara yang sangat padat dan bisa dibilang sistematis ya. Nah, jadi Ibn Sina berpendapat ada esensi sebelum kejamakan. Ini esensi yang murni ya. Yang ini di dalam pengetahuan Tuhan dan para malaikat ya. Atau al-uqul, al-uqul as-samawiyah ya. Celestial intellect atau al-malaikah ar-ruhaniyah, spiritual angels ya. Nah, kemudian esensi-esensi sebelum kejamakan ini menjadi berada dalam kejamakan, di mana di dalam kejamakan ini esensi itu bersifat individual. Nah, di sini tidak murni, karena esensi kemudian bercampur dengan apa ciri-ciri individual ya. Esensi, misal kalau di sini di esensi sebelum kejamakan ini cuman ada satu esensi saja, satu esensi manusia ya di dalam pengetahuan Tuhan dan dalam pengetahuan malaikat yang rohani itu hanya ada satu manusia saja esensi ya. Tetapi kemudian begitu kemudian menjadi nyata di realitas kita ini, nah satu esensi ini kemudian mengalami yang disebut individuasi ya. Jadi saya manusia, di dalam diri saya ada esensi manusia, kemudian ada juga esensi manusia di dalam asraf. Nah, tetapi saya dan asraf misalnya dibedakan oleh beberapa ciri-ciri yang membuat esensi pada diri saya menjadi individual dan esensi manusia juga kemudian menjadi individual pada diri asraf ya. Dan demikian juga seterusnya. Ini bisa dikiaskan kepada pohon mangga, kuda, buah naga dan seterusnya. Apapun lah ya. Nah, kemudian esensi yang dalam kejamakan ini ditangkap oleh manusia, eh, apa? Ditangkap oleh manusia baik masih sebagai sebagai esensi individual di dalam imajinasi, kemudian balik lagi menjadi esensi universal, jadi mirip dengan yang di atas ya.
Nah, ini ditangkap oleh akal yang ini. Oke. Nah, secara garis besar begitu. Nah, saya akan ulang mulai dari sini dari Sofia ya. Yang saya tangkap kata Sofia ini ya. Forma atau esensi itu mempunyai tiga mode wujud atau keberadaan. Ya, keberadaan sebelum kejamakan, ya, sebelum kejamakan yaitu di dalam pengetahuan Tuhan dan para malaikat itu, kemudian di dalam kejamakan yaitu di dunia ini karena menjadi individual, ya, kemudian setelah kejamakan balik lagi ke dalam pengetahuan lagi, tetapi kali ini pengetahuannya manusia. Ya. Nah, tidak salah lagi kata si guru ya, Hakim, maukah kau memberikan rincian pada skema yang Sofia gambarkan? Kata Hakim dengan senang hati. Esensi sebelum kejamakan itu adalah isi pengetahuan Tuhan dan malaikat. Ya. Esensi dalam kejamakan itu adalah esensi dalam apa realitas konkret individual ini. Kemudian esensi setelah kejamakan adalah isi pengetahuan intelektual manusia. Tepatnya. Sekarang tinggal bagaimana skema besar ini, sebagaimana dijelaskan oleh Sofia dan Hakim tadi, bisa menjawab dua pertanyaan kita di atas, yaitu bagaimana esensi yang universal dalam pikiran kita bisa sesuai atau korespon ya dengan esensi yang di realitas eksternal bersifat individual. Ya, gimana itu bisa korespon? Dan apa basis ontologis dari keteraturan kosmik di sekitar kita? Dua pertanyaan ini sekilas tidak berkaitan ya, tapi sangat erat kaitannya. Ibn Sina tentu juga mau mempertahankan bahwa pengetahuan universal kita sesuai dengan realitas eksternal. Ingat. Nah, dalam kerangka ini, dia tinggal menyatakan bahwa esensi setelah kejamakan itu sesuai dengan esensi dalam kejamakan. Ingat. Ini lagi, esensi setelah kejamakan itu sesuai dengan esensi dalam kejamakan. Kenapa begitu? Sebentar. Eh, Kenapa? Persis karena yang terakhir ini, maksudnya esensi dalam kejamakan, ya, maksudnya yang menjadi individual itu, ya, esensi yang menjadi individual itu dalam satu cara tertentu adalah sebab atau asal usul dari esensi yang setelah kejamakan. Maksudnya esensi yang ada di realitas eksternal sana dalam satu cara tertentu dia adalah sebab bagi apa? Sebab bagi esensi yang ada di dalam pikiran kita. Oke. Nah, jadi nggak mungkin dia tidak apa tidak eh, apa tidak sesuai ya. Nggak mungkin karena yang di luar itu adalah sebab bagi 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 yang di dalam gitu. Ya, yang di luar pikiran itu adalah sebab bagi kemudian esensi yang ada di dalam pikiran gitu. Dalam satu cara tertentu tetapi ya. Itu nanti ini banyak penjelasannya ya, tapi dalam konteks ini nanti saya fokus kepada abstraksi saja ya. Sebentar dulu. Aku penasaran apa maksud dalam satu cara itu. Nah, guru kemudian menjawab dengan tegas apa abstraksi ya. Esensi dalam kejamakan ya. Esensi dalam kejamakan adalah sebab yang membantu proses abstraksi. Tentu di Ibn Sina apa para sarjana Ibn Sina itu sebenarnya berdebat ya. Di satu sisi Ibn Sina ngomong tentang abstraksi, tapi di sisi lain dia ngomong kesinambungan atau ketersambungan dengan akal aktif ya, dengan malaikat ya. Jadi sebenarnya Ibn Sina mau menekankan mana nih dalam pengetahuan intelektual? Tersambung dengan dunia empiris, apa tersambung dengan malaikat yang mana nih? Gitu. Itu para sarjana berdebat, berdebat, berdebat. Ya. Tapi ujung-ujungnya salah satu inisiator debatnya akhirnya ngakuin, oh nggak sebenarnya nggak bertentangan kok gitu. Eh, Salah satu inisiator debatnya ya, namanya Doug Nicholas House namanya. Eh,
Tapi udah lama. Kalau nggak salah Fazlur Rahman sejak tahun 50 kalau nggak salah ya. Dia bilang bahwa dia menekankan teori apa teori emanasi kalau si kalau Fazlur Rahman, tetapi apa kurang menekankan aspek abstraksi. Nah, sebaliknya para sarjana yang baru biasanya menekankan abstraksi, tetapi menganggap emanasi itu cuman ya cara bicara aja lah gitu ya. Nah, termasuk awalnya si yang tadi aku sebut itu Nicholas House itu. Eh, tapi beberapa tahun kemudian Nicholas House merevisi pendapatnya, merevisi tafsirnya ya. Dia bilang bahwa oh enggak juga ternyata ya gitu. Ternyata ini memang aspeknya berbeda gitu ya. Ternyata memang aspeknya berbeda. Kalau kalau teori abstraksi itu teori apa epistemologi, kalau emanasi itu teori metafisik, ontologi. Dia kemudian menyambungkannya begitu. Tapi tentu tidak ya itu sudah mulai mendekati kebenaran sih kalau menurutku ya. Memang tidak bertentangan sejauh baca sebagai abstraksi apa dalam pengertian epistemologi saja, tapi juga berkaitan dengan aspek metafisik dan bahkan etika juga ya. Tapi itu hal lain itu kompleks ya. Kalau mau teori teori abstraksi dalam Ibn Sina itu ta- ta- yang penting kata kuncinya itu bukan sekedar epistemologi aja ya, ya dalam Ibn Sina ya. Sebentar, ini koneksi internet saya kurang stabil. Bentar. Oh, hmm. Mana aku nggak muncul ya? Nah, ini udah. Hmm. Ya udah. Oke. Hmm. Abstraksi. Oke, sekarang apa itu abstraksi, Guru? Nah, Guru menjawab, secara sederhana, abstraksi berarti mengambil sesuatu dengan melepaskan hal lain dari sesuatu tersebut. Oke. Ini arti apa? Arti ya semi harfiah ya dari kata abstraksi. Di Najat, Ibn Sina bilang, wa yusbihu ayyakuna kullu idrakin akhza suratin gitu. Bisa dibilang bahwa setiap persepsi, entah itu indrawi, indrawi luar maupun indrawi batin ya, imajinasi apa macam-macam itu, juga pengetahuan intelektual, ya. Bisa dibilang kata Ibn Sina setiap pengetahuan itu adalah menangkap forma, oke, menangkap forma. Kecuali yang agak aneh nanti pengetahuannya daya estimasi ya, kayak emosi gitulah, semacam emosi gitu. Itu bukan menangkap forma kata Ibn Sina, tapi menangkap makna. Nah, itu pikir itu makin kompleks lagi. Ini Ibn Sina maksudnya apa lagi? Dia pakai kata makna lagi. Tapi apapun lah ya, secara umum Ibn Sina ya bilang gitu ya, kalau di Najat ya. Wa yushbihu ayyakuna kullu idrakin akhla suratin gitu. Ya. Nah, teori pengetahuan Ibn Sina bisa dianggap sebagai teori abstraksi. Sekarang, sekali lagi abstraksi artinya mengambil sesuatu dengan melepaskan hal lain. Contoh yang dulu pernah saya berikan adalah seperti makan buah pisang. Ya, kita mau mengambil buah pisang yang ada di dalam, tetapi kan dia ditutupin oleh kulitnya kan. Maka kita lepaskan kulit pisangnya,
Oke, kita lepaskan kulit pisangnya, kemudian kita makan pisangnya. Oke. Inti dari abstraksi sebenarnya adalah makan pisangnya itu. Oke. Tapi dengan cara apa? Melepaskan sesuatu yang lain dari apa? Dari pisang. Oke, enggak? Nah, objek abstraksi selalu forma. Buah kalau di lainnya. Tetapi berbeda tingkatan. Karena nanti forma macam-macam ya. Subjek abstraksi selalu daya-daya pengetahuan manusia yang juga berbeda tingkatan. Ya. Pada tingkat pertama, indera eksternal ya, melalui proses penginderaan secara aktif menerima forma indrawi dari objek material yang hadir di hadapan atau sekelilingnya. Oke. Kita sekarang kita membuka mata kepada kepada ya laptop atau handphone yang ada di hadapan kita, maka kemudian gambar atau forma laptop atau handphone yang ada di hadapan kita jatuh ke mata kita. Oke, nggak? Itu namanya forma indrawi ya. Forma atau bentuk atau rupa handphone yang atau laptop yang jatuh ke mata kita yang jatuh ke mata kita itu disebutnya itu adalah apa? Forma indrawi dari handphone. Ya. Nah, di tahap ini ya, abstraksi bisa dikatakan terjadi hanya separuh. Kenapa? Karena di sini forma diterima tanpa melepas sesuatu. Ya enggak? Karena sekarang objek ada di hadapan saya dan mata saya melihat terarah terarah kepada kepada laptop dan bayangan laptop kemudian jatuh di mata saya. Oke enggak? Nah, di sini belum ada belum ada ya yang pasti saya sudah menerima formanya tetapi belum lepas dari objek yang ada di situ. Oke enggak? Karena objeknya masih hadir gitu. Hampir belum ada yang lepas dalam satu arti ya. Nah, malah ia diterima secara tersambung dengan apa? Kehadiran objeknya. Pada tingkat atau tahap kedua, imajinasi menerima forma indrawi tersebut, tetapi kali ini terlepas dari kehadiran benda material itu. Tentu ini aku lompat ya. Sebenarnya ada sensus komunis ya, indera bersama, tapi kurang penting sejauh ini. Forma imajinasi ini ya, masih mempertahankan aspek-aspek aksidental dan individualnya. Misal, di laptop ya, di hadapan saya ini tentu dia punya esensi laptop, oke, yaitu apa alat elektronik untuk mengetik apa macam-macam gitu ya. Ya, punya esensi itu, punya struktur itu, tetapi dia sekarang punya ciri-ciri individual. Apa misalnya ukurannya sekian sentimeter, beratnya sekian kilo, sekian on misalnya, atau kilogram, kemudian warnanya hitam, mereknya Lenovo misalnya, modelnya 45i atau berapalah gitu ya, Kak. ThinkPad misalnya itu kan ciri-ciri individual, oke nggak? Nah, di saat kemudian laptop ini hadir di dalam imajinasi saya, ya, saat aku kepikiran, oh iya ya laptopku ketinggalan misalnya. Aku sedang berpikir tentang laptop yang berwarna hitam, ukurannya sekian, apa mereknya ini, apa macam-macam. Jadi individual. Ya. Semua yang kita imajinasikan ya itu individual. Oke, Kak. Jadi ia masih ibarat apa? Mutiara berlumuran lumpur. Oke nggak? Karena masih ada ininya, masih ada ini lumpur-lumpurnya ini bisa dibilang. Ya. Ini hal-hal yang asing dari esensi. Karena ini bukan bagian dari esensi nih, warna, ukuran, tempat, waktu. Oke, enggak. Dari esensi laptop misalnya, dari esensi manusia misalnya, ini enggak termasuk ini. Oke, enggak. Nah, dalam tahap ketiga, akal teoretis menangkap mutiara
ya, menangkap mutiara dan melepas bersihkannya dari lumpur. Maksudnya apa? Ya, akal teoretis itu menginteleksi forma murni, esensi murni, yaitu keleptopan, ya esensi laptop, dan melepaskannya dari aksiden-aksiden yang bukan bagian dari esensi. Oke nggak? Jadi saat aku diminta, coba kamu definisikan laptop, ya aku akan menyebutkan ciri-ciri yang di dalam ciri-ciri tersebut nggak masuk ini semua. Laptop adalah misalnya alat elektronik yang fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melakukan apa misalnya pekerjaan-pekerjaan kantor misalnya. Misalnya aja, oke nggak? Nah, di situ nggak masuk yang ini semua ini. Ya. Nah, inilah esensi murni dan universal setelah kejamakan. Nah, Ibn Sina tampaknya mau mengatakan bahwa esensi murni yang manusia tangkap melalui akal itu secara ontologis mirip, ingat ya, secara apa adanya gitu ya, secara keberadaannya itu mirip atau setidaknya punya kemiripan dengan esensi sebelum kejamakan. Ingat, esensi murni yang manusia tangkap berarti setelah kejamakan. Oke, nggak? Ini kalau mau esensi setelah kejamakan gitu aja. Yakni, nah gini aja. Ibn Sina tampaknya juga menyiratkan minimal ya, kalau tidak memang mau mengatakan ya. Tampaknya dia menyiratkan bahwa esensi setelah kejamakan itu secara ontologis mirip atau setidaknya punya kemiripan ya dengan esensi sebelum kejamakan. Apa kesamaannya? Ini dia. Sama-sama imaterial. Ini enggak? Bentar ya. Ini dia. Sama-sama imaterial. Udah lepas dari materinya udah. Sama-sama universal dan sama-sama objek akal. Karena Tuhan dan malaikat bagi Ibn Sina juga akal ya. Bukan akal dalam arti pengertian daya, bukan. Tapi ya dalam arti keberadaan. Nah, di sisi lain, esensi setelah kejamakan itu secara epistemologis ditangkap dari esensi dalam kejamakan. Oke, enggak? Dari esensi yang individual, yang di luar sana gitu. Dua esensi ini, yakni dalam kejamakan dan setelah kejamakan, berbeda hanya dalam cara berada dan kemurnian. Itu bedanya. Ya. Esensi yang di dalam kejamakan dengan setelah kejamakan itu berbeda hanya dalam cara berada dan apa kemurnian. Dalam kejamakan, esensi berada secara material dan individual. Oke nggak? Dia berada secara material, kemudian individual, dan otomatis kalau individual berarti apa? Terlekati oleh aksiden-aksiden. Nah, sementara itu setelah kejamakan, esensi berada secara non-material ya, di dalam akal manusia, tidak murni dan individual ya dalam imajinasi dan memori, tetapi juga secara imaterial, murni dan universal dalam akal. Namun demikian, apapun lah ya, pokoknya dalam tiga kondisi itu, yaitu sebelum, dalam, dan setelah kejamakan, esensi tetaplah esensi. Oke nggak? Esensi tetaplah esensi. Jadi tetap esensi yang itu juga, tidak berubah. Ya. Dari segi metafisik, esensi sebelum kejamakan
adalah dasar terdalam dari kesesuaian antara esensi dalam kejamakan dan esensi setelah kejamakan. Ya karena memang itu sumbernya. Oke nggak? Nah, jadi kalau bagi Ibn Sina eh, bahwa apa esensi yang dalam pikiran kita itu universal, bahwa esensi yang yang di luar pikiran itu individual itu nggak ngaruh. Universalitas dan oke aku tambahkan ya, universalitas dan individualitas. Individualitas tidak berpengaruh sama sekali terhadap esensi. Oke nggak? Bahkan bisa dibilang universalitas dan individualitas itu sendiri adalah aksiden terhadap esensi. Dia termasuk aksiden. Oke nggak? Bahkan tergolong aksiden bagi apa? Esensi. Karena itu esensi yang dalam pikiran dan yang di luar pikiran dalam satu arti bukan hanya korespon tapi identik dalam satu arti ya. Ya sama esensi itu juga. Cuman yang kalau dalam pikiran itu dia punya sifat universal karena di dalam pikiran, sementara dia punya sifat individual karena dia ada di luar pikiran. Oke nggak? Tapi universalitas dan dan individualitas itu nggak ngaruh. Oke nggak? Itu tidak pengaruh bagi bagi bensina ya ke dalam esensi gitu itu nggak ngaruh. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Pak, berarti arti korespondensi di sini tuh nggak ngaruh ke soal universalitas ataupun individualitas dong, Pak. Iya, jadi apa kita mungkin kan membayangkan ya kan esensi dalam pikiran kita itu universal gitu, sedangkan di luar individual lah kan berarti tidak korespon gitu. Ya kan? Kan berarti tidak korespon. Kalau mungkin dengan cara ini juga ya, eh, tapi perlu dipikirkan lagi sih. Ini aku baru kepikir sekarang aja ya. Problem induksi Hume itu bisa diatasi, tapi tentu Hume nggak terima ke metafisika esensi ya. Hume kan bilang bagaimana dari yang partikular kita dapatkan yang universal gitu. Sementara pengalaman kita selalu partikular. Makanya induksi itu nggak pernah sampai kepada apa tidak bakal pernah sampai kepada yang universal. Sains pun pada pada akhirnya tidak bisa sampai kepada yang universal karena selalu ada jeda ya, karena selalu ada jeda, selalu ada jarak lebih tepat. Selalu ada jarak antara pengalaman kita yang senantiasa partikular dengan aspirasi sains terhadap yang universal. Itu selalu ada jarak. Oke nggak? Kalau bagi Ibn Sina, Ibn Sina mungkin kalau pakai teori ini, Ibn Sina bakal jawab, Hume itu kamu bermasalah karena kamu nggak mau terima esensi. Ya. Kamu menghapus esensi dari kosakata filsafat. Oke nggak? Dan kamu menolak menghapus esensi itu karena kamu mau membangun filsafat yang eh, sepenuhnya kayak indrawi gitu ya, sistem filsafat yang empiris, yang empirisis gitu.
Kalau kamu terima esensi, kamu nggak bakal masalah. Oke. Kamu nggak bakal masalah karena memang pengalaman kita partikular, tetapi dengan intelek kita kita sampai kepada yang universal dan yang universal sebagaimana ditangkap oleh intelek itu pada dasarnya identik dengan yang apa? Esensi yang terpartikularkan, yang terindividualkan itu. Ini baru sekedar insight sekelebat ya tadi. Saya nggak tahu ini bisa di apakah ini bisa dikejar lebih jauh ya. Eh, Bagaimana Ibn Sina bisa menjawab Hume gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada saya akan lanjutkan tinggal sedikit. Nah, sekarang baru yang ini, problem kemendasaran. Wujud atau mahia? Sebentar guru, kata Sofia ya. Jujur, keterangan guru tentang tingkatan dan atau yang macam-macam mahia menurut Ibn Sina ini membuat saya bingung. Awalnya saya menganggap Ibn Sina filsuf wujud, a philosopher of being, ya. Karena mematok yang ada sebagai yang ada sebagai subjek bahasan metafisika. Metafisika adalah metafisika tentang wujud, tentang yang ada. Ini aku ganti aja ya, karena mematok metafisika menjadi sains atau ilmu atau filsafat tentang yang ada, tentang maujud. Oke. Jangan heran kalau saya pakai kata sains di sini ya. Ini dalam pengertian Ibn Sina ya, bukan dalam pengertian eh, apa hari ini ya. Nah, namun kali ini tampak bagiku Ibn Sina adalah filsuf mahiyah atau esensi, ya, a philosopher of essence, karena dia menganalisis struktur dan proses kenyataan dalam term esensi. Jadi sebenarnya Ibn Sina itu filsuf apa sih gitu? Dia filsuf apa sih? Nah, dari perspektif Ibn Sina sendiri, ini menurutku ya, mungkin dia lebih suka disebut filsuf tentang yang ada, a philosopher of existence. Beda ya. Tadi di atas Sofia itu mengidentifikasinya sebagai a philosopher of being, wujud. Ya. Nah, Ibn Sina mungkin lebih tepat disebut sebagai a philosopher of existence. Kalau ini, oke, Failasuful wujud. Failasuf al wujud. Oke. Kalau ini Failasuf al maujud. Oke. Kenapa begitu? Karena dia memang membedakan ya antara eksistensi dan esensi. Aku kayaknya ke depan pakai eksistensi esensi kali ya. Pakai mahia kayaknya gimana gitu. Kayak nggak apa-apa. Tetapi manakah yang lebih mendasar di antara keduanya bukanlah masalah bagi Ibn Sina. Dia nggak pernah nanya itu. Oke. Bagi dia bukan problem. Atau entah, entah bagi Ibn Sina entah itu bukan problem atau atau dia nggak kepikiran gitu. Ya. Atau dia mungkin nggak kepikiran ya. Dia melihat yang ada secara konkret itu kesatuan ontologis antara esensi dan eksistensi. Jadi apapun di sekeliling kita ini,
Ya, di sini esensi dan eksistensi satu, identik. Oke, identik. Jadi jangan cari ya, dan gak usah pikirkan juga. Jadi laptop ini eksistensinya mana ya? Gitu. Esensinya sih aku tahu dia punya struktur, punya fungsi. Aku ngetik di situ dia berfungsi apa macam-macam ya itu esensi. Tapi eksistensinya mana ya gitu? Enggak, satu itu yang sama itu. Satu kenyataan yang sama itu. Itu esensi sekaligus eksistensi, identik. Hanya dalam analisis, ya aku tekankan, ontologis. Analisis berarti kerja pikiran ya. Terhadap apapun selain Tuhan, ya, dua aspek itu mesti dibedakan. Maksudnya eksistensi dan esensi. Tapi sekali lagi dalam pikiran, dalam analisis terkait Tuhan, ya, esensi dan eksistensi tetap harus dianggap identik. Oke enggak? Jadi ujung-ujungnya bagi Messina, semua yang ada di luar itu termasuk Tuhan, esensi dan eksistensi. Oke enggak? Cuman begitu direfleksikan, beda. Yang selain Tuhan terbelah, oke, dia punya aspek eksistensi dan punya aspek esensi. Oke enggak? Nah, sedangkan Tuhan, oh tidak. Esensinya tetap identik dengan eksistensi, baik di dalam pikiran maupun di luar. Oke enggak? Nah, oke. Artinya guru melihat masalah kemendasaran asolah itu secara historis belum berlaku bagi Ibn Sina. Betul, menurutku belum. Ya, belum berlaku. Bahwa kemudian Mulla Sadra membawa Ibn Sina dalam argumennya itu masalah lain. Dan ternyata aku beberapa waktu ini aku ngecek di Asfar jilid satu ya, tapi nggak terlalu banyak di situ. Di cukup yang lumayan aku ngecek di Syawahid Rububiyah sama di Masyair ya. Kitabul Masyair. Konsisten di situ yuk. Mulla Sadra mengutip Ibn Sina untuk menunjukkan bahwa wujud itu real, wujud itu konkret. Nah, tetapi apakah pengertiannya sebagaimana di dalam sistem Ibn Sina sendiri itu masalah lain lagi. Oke. Nah, ini kita makanya perlu hati-hati ya. Oh, Ibn Sina juga asolatul wujud kok. Nah, dulu itu wujud dalam pengertian sadra apa, dalam pengertian Ibn Sina apa. Kompleks soalnya. Ya, kalau di sistemnya Ibn Sina apa Mullah Sadra nanti ada wujud munbasit, ya, ada wujudat mutasyakhisah misalnya. Nah, itu dua konsep ini minimal ini nggak ada di Ibn Sina ini. Wujud munbasit dengan wujudat mutasyakhisah, wujud-wujud yang individual gitu. Ini nggak ada di Ibn Sina. Makanya kemudian apa menarik-narik Ibn Sina sebagai pendukung asolatul wujud itu istilahnya anakronis istilahnya. Eh, Anakronis menurutku ya. Tapi berkenankah guru menjelaskan apa inti klaim Sadra dalam hal ini? Ya, sejujurnya ini topik yang masih cukup apa kompleks bagiku ya. Mungkin pekan depan akan aku ulas lebih jauh, tapi sekarang sedikit aja dulu. Bagiku sementara ini topik tersebut cukup kompleks, tetapi aku akan coba sebisaku. Ini sekali lagi pengantar aja, cuman apa beberapa pokok-pokok penting aja untuk pegangan sana ya. Ini belum full ya. Sebagaimana Ibn Sina,
Sadra mengakui bahwa yang ada di realitas eksternal itu merupakan kesatuan ontologis, eksistensi, dan esensi. Oke, selain Tuhan ya. Ini dia. Selain Tuhan. Merupakan kesatuan ontologis, eksistensi, dan esensi. Karena nanti siapa eh, Mula Sadra tampaknya kalau di Masyair ya, eh, dia lebih konsisten dibanding Ibn Sina menyatakan bahwa Tuhan itu wujud murni aja tanpa mahia ya kalau di Masyair ya Sadra. Nah, kalau Ibn Sina di satu teks kadang dia bilang Tuhan tidak bermahia, di teks yang lain kadang dia bilang Tuhan itu mahianya adalah wujud. Jadi dia masih wavering lah kata lah ya, masih rumusannya tidak konsisten gitu Ibn Sina itu. Kalau Mula Sadra lebih konsisten rumusannya bahwa Tuhan itu wujud murni tanpa mahia sama sekali gitu. Sejauh ini ya di Masyair yang aku baca, nggak tahu di Asfar kayak gimana ya. Makanya di sini aku tekankan selain Tuhan. Juga sebagaimana Ibn Sina, Sadra menegaskan bahwa apa akal dapat menganalisis yang ada di realitas eksternal ini ke dalam esensi dan eksistensi. Ini masih sama. Ya. Dalam dua pokok ini masih sama antara Ibn Sina dan Mullah Sadra. Jadi dari sini kita bisa dapatkan kesimpulan ini ya. Ini eh, kesimpulannya Mullah Sadra ya. Baik esensi maupun eksistensi bukan hanya konsep, namun juga kenyataan. Oke nggak? Nah, esensi maupun eksistensi itu bukan hanya konsep, namun juga kenyataan. Tapi sekali lagi, berdasarkan yang kedua ini, perbedaannya hanya di dalam pikiran, oke nggak? Karena dalam kenyataan dia satu. Tapi jelas bahwa esensi dan eksistensi itu punya kenyataan memang, kenyataan eksternal, tetapi kenyataan eksternalnya identik gitu. Oke nggak? Nah, jadi ada konsep esensi, ada konsep eksistensi, kemudian ada apa? Kenyataan dari esensi, ada kenyataan dari eksistensi. Tetapi bagi Mula Sadra, di realitas eksternal sana, kenyataan esensi dan kenyataan eksistensi itu identik. Oke nggak? Nah, meski demikian, yang unik dari Sadra adalah dia menekankan hal-hal ini. Pertama, eksistensi itu konkret. Kedua, ini udah mulai agak gimana ini ya. Tadi dia bilang esensi itu punya kenyataan dan identik dengan eksistensi, tapi sekarang dia juga bilang esensi itu tiada lain adalah mode-mode eksistensi. Ketiga, konsep eksistensi tidak sepenuhnya berkorespondensi dengan eksistensi yang konkret. Menurutku plot twistnya sebenarnya di yang ketiga ini. Bahwa konsep eksistensi dalam pikiran kita itu tidak sepenuhnya berkorespondensi dengan eksistensi yang konkret. Oke nggak? Ini nanti aku jabarkan lagi ya. Tiga klaim ini dari Mullah Sadra ini. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Pak, saya kan baca Aquinas dari bukunya Metafisika kan, yang Loren Bagun. Oh iya, Iya. Nah, saya baca di bab 5 yang kesatuan, yang hal-hal transendental dari yang ada gitu. Nah, kan Aquinas tuh bagikan bentuk ekspresi dari yang ada itu ada unum, res, aliquid, verum, bonum, dan fulcrum gitu. Nah,
untuk keindahan, terus juga apa? Kebaikan gitu, Pak. Terus kebenaran. Itu kalau dilihat secara ontologis gitu, secara wujud dan mahia itu, Pak. Dari yang ada bisa dibilang itu dia wujud atau dia mahia gitu, Pak. Dari ekspresi yang ada itu gitu. Itu, Iya. Pak. eh itu ya itu pertanyaan menarik ya. Soalnya kalau di apa di Gensina belum dibahas dengan cara begitu. Ya, tidak yang aku tahu tidak dibahas sebagai apa ya? Ya kalau di istilah tadi transendental. Jadi ada kategori, kemudian ada transendental ya nggak? Transendental itu maksudnya konsep-konsep yang berlaku lintas kategori. Itu namanya apa transendental. Ya kayak wujud. Wujud itu transendental. Kenapa? Karena dia berlaku lintas kategori, subjek, substansi, aksiden dan macam-macam. Itu kan ada semua. Indah juga, indah itu bisa mengena kepada substansi, kepada aksiden dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, di di Ibn Sina itu cenderung diidentifikasi yang aku tangkap sejauh ini ya, cenderung diidentifikasi dengan wujud. Ya, Ibn Sina biasanya bilang bahwa wujud itu baik. Oke. Bahwa eh iya, wujud juga terutama dalam konteks Tuhan itu hak gitu. Ya, wajibul wujud terutama dia bilang dia itu hak gitu. Real atau benar gitu. Kalau yang indah itu Ibn Sina kadang juga bilang mengenai mahia sih ya. Eh, mahia murni itu Ibn Sina sebut apa itu yang itu sangat indah gitu apa macam-macam gitu begitu ya. Tapi ya apa nggak nggak eh, tidak seperti Aquinas bahasannya. Ya, konsep transendental itu nggak dibahas begitu. Ya, sementara baru itu dan itu pun juga tidak terlalu dikembangkan oleh Ibn Sina ya. Teori keindahan misalnya itu nggak dikembangkan oleh dia, oleh Ibn Sina. Jadi kita kesulitan kalau jadi keindahan itu menurut Ibn Sina apa ya gitu. Kita agak kesulitan. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Kesempurnaan juga sama, Pak. Kalau kesempurnaan beda. Dia karena ada di kamusnya Aristoteles ya di metafisik itu. Nah, maka yang itu Ibn Sina bahas secara apa detail ya. Di apa di Ilahiyat Ibn Sina bilang bahwa para filsuf membahas kesempurnaan itu dalam konteks hakikatul wujud. Nah, ya kalau secara harfiah terjemahnya hakikat wujud atau di Inggrisnya Marmura kalau nggak salah terjemahnya reality of existence. Ya. Nah, cuman apa maksudnya hakikatul wujud? Nah, itu aku berbulan-bulan mencoba memahaminya. Ya, hakikatul wujud. eh yang mau tidak mau kemudian aku mencoba menafsirnya balik lagi ke subjek metafisika al maujud bima huwa maujud balik lagi ke situ jadi apa kesempurnaan itu kadang Ibn Sina bilang al wujudu kamal kadang dia juga bilang apa ya semacam itu ya eh tapi kalau di disertasiku aku bilang kesempurnaan itu adalah semacam optimalnya esensi gitu. Ya. Optimalnya yang ada. Tapi sekali lagi yang ada itu kan esensi yang mempunyai sifat wujud gitu. Oke, enggak. Dia adalah ciri dari al-maujud gitu.
Jadi jadi bagi Ibn Sina sulit ya dibilang ini sifatnya esensi apa sifatnya wujud gitu. Soalnya Ibn Sina kayak lebih menekankan kesatuan antara antara wujud dan mahiyah itu, antara esensi dan eksistensi itu. Ya. Di ilahiyat juga Ibn Sina saat membuat perbedaan antara wujud dan mahiyah, antara esensi dan eksistensi itu, istilahnya juga sama-sama wujud. Nah, yang satu namanya wujud khas, yang satu lagi wujud musbat atau wujud isbati kata Ibn Sina. Esensi itu namanya eksistensi yang khas, ya. Sedangkan itu esensi ya, mahya. Sedangkan wujud itu dia sebut sebagai al-wujud al-isbati, wujud yang kita afirmasikan kepada wujud khas itu. Jadi secara terminologi aja Ibn Sina masih menyebut mahya itu sebagai wujud gitu, ya, di dalam ilahiyat. Jadi agak agak tricky sebenarnya ya, karena makanya tadi saya bilang Ibn Sina itu lebih tepat disebut sebagai a philosopher of existence, of al-maujud, ya. Termasuk kesempurnaan tadi, yaitu adalah karakter dari al-maujud bagi Ibn Sina. Salah satu ciri dari apa? Eksisten gitu. Al-maujud. Enggak tidak khas untuk yang untuk wujud tapi juga tidak khas untuk mahiyah. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, namanya cukup demikian dulu ya. Dan depan insya Allah kita akan mulai juga baca Jawahirul Quran. Ya, baik. Demikian, terima kasih. Semoga berkah ya, semoga ada yang ditangkap lah ya, semoga berkah ya. Demikian, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.